Selamat pagi, apa kabar? Setiap hari saya mendengar cerita tentang COVID di Indonesia. Sangat-sangat serius, jadi saya banyak berdoa syafaat untuk masalah COVID di Indonesia. Kita bersama-sama berdoa ya, untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih oleh karena hari ini juga kami mendapat kesempatan untuk belajar mengajar firman-Mu bersama-sama. Itu adalah kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami. Sekarang COVID yang serius di Indonesia, maka kebanyakan gereja tidak bisa hadir untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Tapi dalam kondisi ini kami bisa belajar firman-Mu, mengajar firman-Mu di dalam pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami. Oh Tuhan, berikanlah roh hikmat dan roh wahyu ke atas kami, agar kami bisa menyadari firman-Mu dengan benar, kemudian imannya dikuatkan, diteguhkan lagi, sehingga kami melayani pelayanan Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita bersama-sama hanya menyenangkan hati Tuhan Allah saja. Hari ini juga akan mengajar firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus, maka hanya menyampaikan Injil yang murni saja. Oh Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 자, mari kita membuka Yohanes pasal 17 ayat 5. Okay. Yohanes pasal 17 ayat 5. Oke, 자, membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiran-Mu sebelum dunia ada. 자, melalui perkataan Yesus ini, kita perlu menyadari siapakah Yesus. Okay. 자, Yesus adalah anak Tuhan Allah. Kemudian dia datang ke dunia ini dengan tubuh manusia. Maka kelihatannya sederhana saja, tapi Yesus memiliki kemuliaan di hadirat Tuhan Allah sebelum dunia ada. Yaitu Tuhan Yesus ada di dalam kemuliaan di hadirat Allah sebelum dunia ada. Jadi melalui ini kita perlu menyadari siapakah Yesus bagi kita. 자, misalnya, anak laki-laki Presiden Indonesia Bapak Jokowi mengunjungi asrama kami. Pada waktu itu, dia tidak kasih kepada siapapun. Maka sebagai seorang laki-laki biasa dan memakai baju yang sederhana, kemudian datang ke asrama kami. Tidak ada mengikut polisi juga, tentara juga, dia sendiri yang memakai baju yang sederhana mengunjungi asrama kami. Memang kami belum mengenal dia. Kemudian bisa memperlakukan secara biasa saja. Tapi kita menjadi tahu dia adalah anak laki-laki yang dikasih oleh Bapak Jokowi di Indonesia. Memang sangat-sangat heran sekali. Apalagi lagi bisa mengenal seorang laki-laki yang memakai baju yang sederhana. Yaitu setelah kami mengenal posisi laki-laki biasa itu. Posisi sosial laki-laki biasa itu. Yaitu dia adalah anak Bapak Jokowi. Jadi seperti itu. Yesus datang ke dunia ini
sebagai anak Tuhan Allah. Banyak kali kita berbicara kami mendengar juga. Tapi lebih konkretnya melalui firman Allah ini. Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan Yesus sudah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa. Sebelum dunia ini dijadikan, Yesus Kristus sudah berada dalam kemuliaan di hadirat Bapa. Amin. Jadi kita perlu menyadari lagi, kita perlu mengenal lagi tentang siapakah Yesus bagi kami. Kemudian, siapakah Yesus bagi kami? Dan juga, Yesus melakukan apa untuk kami? Yesus melakukan apa untuk saya? Sebagai Yesus yang memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Amin. Kemudian kita sudah tahu bahwa Injil Yohanes konsentrasi bersaksi tentang Yesus Kristus. Maka kita perlu mengenal hakikat Yesus Kristus. Kemudian kita secara otomatis bisa mengenal kemuliaan tebusan Yesus Kristus yang Dia melakukan untuk kami. Kemudian kita yakin dan percaya bahwa Yesus melakukan tebusan untuk dosa-dosa kami. Pada waktu itu kita bisa mendapat hidup yang kekal. Amin. Kemudian ayat 6. Kita membaca lagi ayat 6. 1, 2, 3. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Amin. Di sini kita perlu memperhatikan, aku telah menyatakan nama Bapa. Ini artinya apa? Aku telah menyatakan nama Bapa yang di surga. Ini artinya Tuhan Yesus membuat kita mengenal Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Allah. Yesus membuat kita mengenal Bapa di surga. Dalam doa syafaat sebagai imam besar, nama Bapaknya 4 kali sudah dipakai. Ayat 6 sudah ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Kemudian ayat 11. Nanti akan membaca lagi ayat 11. Saya langsung membaca. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ayat 26. Lagi. Dan aku telah memberikan namamu, memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Akibatnya Alkitab adalah wahyu sendiri dari Tuhan Allah. Yaitu melalui Alkitab Tuhan Allah menjelaskan, Tuhan Allah menunjukkan karakternya,
sifatnya, rencananya, keinginannya. 자, menurut Esgel, kalimat ini yaitu kamu akan menyatakan, kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kalimat ini total 57 kali dipakai. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kalimat ini di dalam Esgel 57 kali dipakai. Ini artinya apa? 자, kota Yerusalem dibinasakan oleh Babel. Kemudian banyak orang Yahudi ditawan ke Babel. Kemudian 70 tahun lewat mereka dikembalikan ke kota Yerusalem lagi. 자, semua peristiwa-peristiwa ini maksudnya membuat mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini artinya Tuhan Allah memberitahukan bahwa akulah Tuhan. Kalau Tuhan Allah tidak memberitahukan, tidak menunjukkan dengan cara ini, manusia yang rusak pada dasarnya sombong dan jahat. Jadi tidak bisa mengenal Tuhan Allah. Jadi maka Yesus Kristus adalah gambar Tuhan Allah yang tidak terlihat dengan mata manusia. Yesus Kristus adalah wahyu Tuhan Allah, yaitu Tuhan Allah mengatakan rencananya, keinginannya, perintahnya melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi kejadian Immanuel adalah peristiwa yang terbesar untuk membuat kita mengenal Tuhan Allah, untuk membuat kita bisa lihat Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Ini adalah tugas Yesus yang diutamakan. Maka ayat 7, membaca ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi waktu kita melihat Yesus, sama seperti kita melihat Tuhan Allah yang tidak terlihat dengan mata manusia. Kita mendengar perkataan firman Allah dari Yesus Kristus, ini sama seperti kita mendengar firman Allah yang di surga. Maka pengkhotbah harus mengutamakan hal ini, yaitu pengkhotbahnya melalui firman Allah membuat pendengar-pendengarnya, membuat anggota jemaat gereja sendiri mengenal Tuhan Allah yang satu-satunya, dan membuat mereka mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Kemudian menyatakan nama Bapa. Amin. 자, tentang itu ayat 3 lagi. 자, Yohanes pasal 17 ayat 3. Membaca lagi bersama-sama ayat 3. Inilah. 자, 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pengkhotbah harus memahami firman Allah ini dengan benar. Kemudian ayat 6. Saya membaca lagi bersama-sama ayat 6. 1, 2, 3. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ini adalah tugas yang dilakukan oleh pengkhotbah. Tapi pada zaman modern ini, sebagian pengkhotbah tidak berbicara tentang Tuhan Allah,
tidak berbicara tentang Yesus. Itu siapakah Yesus? Yesus melakukan apa? Kemudian melalui Yesus Kristus, Tuhan Allah melakukan apa? Menunjukkan apa? Memberitahukan apa kepada kita? Oke. Kemudian ayat 6 lagi. Ayat 6. Saya langsung membaca. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat 6. Sekarang Yesus menunjukkan murid-muridnya sebagai mereka itu milikmu dan engkau berikan kepadaku dari dunia. Murid-muridnya adalah milik Bapa. Kemudian murid-muridnya diberikan kepada Yesus oleh Bapa dari dunia ini. Tentang itu kita perlu membaca lagi ayat 2. Yohanes pasal 17 ayat 2. Membaca bersama-sama. Sama seperti 1, 2, 3. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Semua yang telah engkau berikan kepadanya. Semua yang telah Bapa berikan kepada Yesus. Ayat 6. Membaca lagi ayat 6. Sudah? Kemudian ayat 9. Ayat 9 membaca bersama-sama. Aku. 1, 2, 3. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Berdoa untuk mereka yang telah Bapa berikan kepada Yesus. Sebab mereka adalah milik Bapa. Ini menunjukkan apa? Tuhan Allah di dalam rencana keselamatan Tuhan Allah yang mutlak memilih, memanggil sebagian orang. Mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih oleh Tuhan Allah diserahkan, diberikan kepada anaknya Yesus Kristus untuk diselamatkan dalam percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Tentang kebenaran firman Allah ini Paulus sudah berbicara. Menurut Efesus pasal 1 ayat 4, Efesus pasal 1 ayat 4, saya langsung membaca. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Allah, di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Semua manusia adalah orang berdosa. Di antara orang berdosa yang harus dibinasakan, di antara orang berdosa yang masuk ke dalam neraka, Tuhan Allah memilih sebagian orang untuk memberikan kepada Yesus. Maka mereka diselamatkan dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus. Maka kita terpilih, kita terpanggil. Itu adalah kasih karunia Tuhan Allah yang luar biasa. Itu menunjukkan kasih Bapa yang luar biasa kepada kita. Dengan kata yang lain, Tuhan Allah memilih kita, memanggil kita, kemudian membuat kita berada di dalam Yesus Kristus. Mengaruniakan kasih karunia ke atas kita, maka kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sehingga bisa diselamatkan. Menurut 1 Korintus pasal 1 ayat 30. 1 Korintus pasal 1 ayat 30, saya langsung membaca.
oleh Dia kamu berada dalam Yesus Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Amin. 자, maka Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk melakukan tugas yang Bapa memberikannya, yaitu untuk menebus semua orang berdosa. Itu adalah tugas tentang Yesus datang ke dunia ini. Itu adalah pekerjaan yang Tuhan Allah memberikan kepada Yesus untuk melakukannya. Amin. Kemudian ayat 8. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyampaikan firman-Nya. Orang-orang yang mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Yesus Kristus, mereka percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Maka kita bisa ringkaskan seperti ini. Ayat 4 lagi. Yohanes pasal 17 ayat 4. Saya membaca lagi. Ayat 4. Oke, aku. 1, 2, 3. Aku telah memperlihatkan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kemudian ayat 6. Ayat 6. A saja. 1, 2, 3. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Menyatakan nama Bapa. Kemudian ayat 8. Saya membaca ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu Yesus menyampaikan firman Allah yang mendapat dari Bapa. Ini adalah laporan Yesus kepada Bapa tentang pelanannya. Maka kita perlu menyadari bahwa melalui siapakah Yesus? Melalui siapakah Yesus bagi kami? Melalui siapakah Yesus bagi saya? Kita perlu bertanya lagi secara serius. Siapakah aku yang sudah diselamatkan? Siapakah aku yang telah diselamatkan dalam Yesus Kristus? Yaitu kita perlu menyadari identitas kita. Kemudian yang kedua, Yesus melakukan apa untuk kita? Yesus melakukan apa untuk saya? Melalui pertanyaan ini kita perlu menyadari Tuhan Allah melalui Yesus Kristus memberikan tugas apa kepada saya. Tuhan Allah memberikan pekerjaan apa kepada saya untuk melakukannya. Yaitu kita perlu menyadari tugas yang mendapat dari Tuhan Allah. Kita perlu menyadari misi yang diberikan oleh Tuhan Allah. Oke. Kemudian ayat 9 sampai 26-nya ini doa syafaat Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan gerejanya.
berdoa syafaat untuk murid-muridnya dan gerejanya. Okay. Ayat 9. Membaca ayat 9 dan 10, membaca bersama-sama. Ayat 9 dan 10 saja. 1, 2, 3. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat 10. Segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Segala milik Yesus Kristus adalah milik Bapa. Dan milik Bapa adalah milik Yesus Kristus. Wah, ini pengakuan iman yang luar biasa. Ini hanya Tuhan Yesus saja bisa berbicara. Bapa saja bisa berbicara. Oleh karena menurut Yohanes pasal 10 ayat 30 ya. Coba. Yesus dan Tuhan Allah satu ya. Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 30. Kita membaca bersama-sama. Yohanes pasal 10 ayat 30. Membaca. 1, 2, 3. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Maka Yesus berbicara. Milikku adalah milik Bapa. Dan milik Bapa adalah milikku. Apakah saudara-saudara pernah berpikir? Milik Bapakku adalah milikku. Dan milikku adalah milik Bapakku. Ada contoh yang lainnya. Menurut Lukas pasal 15, ada suatu perumpamaan tentang dua orang anak laki-laki. Anak laki-laki yang kedua, walaupun bapaknya masih hidup, tapi dia ambil warisan, kemudian pergi ke tempat yang jauh, dan di sana berfoya-foya. Kemudian kembali seperti pengemis. Tapi pada waktu itu, anak sulungnya komplain terhadap itu. Bapaknya berbicara seperti ini. Ayat Lukas pasal 15 ayat 31 saya membaca. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Segala punyaanku adalah kepunyaanmu. Apakah saudara-saudara bisa mengakui seperti ini? Semua milik Bapa yang di surga adalah milikku. Dan segala milikku adalah milik Bapa yang di surga. Kalimat pertamanya memang menyenangkan saudara-saudara ya. Semua milik Bapa yang di surga adalah milikku. Maka dengan bebas saya bisa ambil kepunyaan Bapa di surga. Terus senang ya. Kemudian kalimat yang keduanya. Semua milikku adalah milik Bapa yang di surga. Jadi waktu perlu atau ada rencana Tuhan Allah yang khusus, Tuhan Allah ambil milikku. Apakah saudara-saudara bisa menyerahkan dengan sukacita kepada Bapa untuk bisa dipakai menurut rencana Tuhan Allah? Tidak mau ya, tidak senang ya. Coba lagi. Segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Menurut Yohanes pasal 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak Tuhan Allah. Kita sudah menjadi anak Tuhan Allah oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau itu bisa mengakui.
atau harus percaya. Semua milik Bapa di surga adalah milikku. Kemudian milikku adalah milik Bapa. Tapi perjanjian firman Allah ini kapan bisa dilakukan secara sempurna? Nanti Yesus datang kembali. Amin. Kemudian ayat 10b. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, kita perlu memikirkan tentang dipermuliakannya. Dipermuliakan. Nah, aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ini artinya Yesus telah dipermuliakan di dalam murid-muridnya. Orang tuanya bisa dipermuliakan oleh anak-anaknya. Gurunya bisa dipermuliakan oleh murid-muridnya. Pemimpin rohani bisa dipermuliakan oleh murid-murid yang baik. Di sini di dalam mereka menunjukkan siapa? Yaitu rasul-rasul Yesus. Apalagi total 11 rasul-rasul Yesus. Jadi kita sudah tahu latar belakang rasul-rasul Yesus. Posisi sosial mereka sederhana. Kebanyakan mereka adalah penjala ikan yang tangkap ikan di Galilea. Secara manusia agak susah menerima, tapi aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Selama mereka mendapat disiplin dari Yesus, itu sebelum Pentakosta, mereka adalah murid-murid yang sederhana. Mereka kurang percaya, tapi setelah dibaptis dengan Roh Kudus, mereka berubah menjadi rasul-rasul Yesus yang luar biasa. Akhirnya mereka mati syahid. Waktu Yesus berbicara, aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yesus Kristus mengingat nubuat Yesaya. Sambil mengingat nubuat Nabi Yesaya, Yesus berbicara dalam doa. Kita membaca Yesaya pasal 49 ayat 18. Yesaya pasal 49. Yesaya pasal 49 ayat 18 sampai 21. Membaca Yesaya pasal 49 ayat 18 sampai 21. Saya membaca bersama-sama. Sudah mendapat? Oke. Angkatlah. 1, 2, 3. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi, sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku. Menyisilah supaya aku dapat diam di situ.
maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Amin. Sambil mengingat nubuat Nabi Yesaya ini, Yesus bisa mengakui dalam doanya, aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Kalau saya bisa melihat masa depan yang akan terjadi, saya bisa mengakui, aku telah dipermuliakan di dalam murid-murid yang mendapat disiplin di asrama. Oke. 자, gereja adalah tubuh Kristus. Kemudian Kristus adalah kepala gereja. Kemudian, sebagai kepala gereja, Yesus Kristus mengaku bahwa aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku telah dipermuliakan di dalam anggota jemaat gerejanya. Kita harus memikirkan kalimat ini. Kita perlu meditasi firman Allah ini dengan sungguh-sungguh. Yesus telah dipermuliakan di dalam kita. Yesus telah dipermuliakan di dalam aku. Oleh karena apa? Kita bisa menajiskan nama Bapa. Menurut Roma pasal 2 ayat 24. Saya langsung membaca. Roma pasal 2 ayat 24. Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sebagai orang Kristen, sebagai calon pendeta, sebagai mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di STT, sebagai calon hamba Tuhan, berbuat salah, lihatkan contoh yang jelek, itu artinya apa? Kita menajiskan nama Bapa. Amin. Kemudian ayat 11. 11-12 membaca bersama-sama. Ayat 11-12. Dan, oke. 1, 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kita sekarang perlu memperhatikan, aku memelihara mereka dalam namamu. Yesus memelihara orang percaya dalam nama Bapa. Oke, memelihara. Kemudian memeliharanya berkaitan dengan dalam nama Bapa. Itu memelihara, itu Yesus memelihara kita dipakai bersama-sama dalam nama Bapa. Mengapa? Tuhan Allah, Tuhan Yesus seharusnya memelihara kita, memelihara orang percaya. Oleh karena tergantung nama Bapa. Misalnya ada orang tua, kemudian ada anaknya, tapi sebagai orang tuanya tidak memelihara anak, maka anak itu hidup atau berbuat nakal seperti
anak yang tidak mempunyai orang tua. Seperti orang tuanya tidak memelihara anaknya sedikit pun. Pada waktu itu bagaimana tetangga berbicara? Mengkritik orang tua yang melahirkan anaknya. Kalau betul-betul melahirkan anaknya, mengapa sebagai orang tua tidak memelihara, tidak menjaga anak sendiri? Itu nama orang tua itu dihujat atau dinajiskan. Kita percaya kepada Yesus, maka menjadi anak Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah atau Yesus Kristus tidak memelihara kita yang sudah percaya, yang sudah menjadi anak Tuhan Allah. Nama siapakah? Dinajiskan. Nama Tuhan Allah, nama Yesus Kristus akan dinajiskan. Amin. Oleh karena ayat 6, ayat 9 membuktikan lagi. Coba ayat 6. Yohanes pasal 17 ayat 6 saya membaca lagi. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman. Ayat 9 lagi. 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Orang percaya menjadi milik Bapa. Jadi sebagai Bapa tidak memelihara kita, tidak menjaga kita, sebenarnya apa? Nama Tuhan Allah dihujat. Ada contoh dalam kondisi yang jelek, oleh karena orang Yahudi ditawan ke Babel. Di sana Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh. Coba membaca. Daniel pasal 9 ayat 19. Daniel pasal 9 ayat 19. Daniel pasal 9 ayat 19. Membaca bersama-sama 19. Sudah? Daniel pasal 9 ayat 19. Membaca bersama-sama, ya Tuhan. 1, 2, 3. Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Dengan namamu. Namamu. Kemudian dalam Ezekiel juga menjawab seperti ini. Ezekiel pasal 36. Coba ya. Ezekiel pasal 36. Ezekiel Ezekiel pasal 36 ayat 22 sampai 23. Ezekiel pasal 36 ayat 22 sampai 23. Membaca bersama-sama 23, 23. Oleh karena itu. 1, 2, 3. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetap karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar,
yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakah Aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Amin. Jadi Tuhan Allah memelihara kita. Tuhan Yesus menjaga kita. Ini tergantung kepada nama Tuhan Allah. Oke. 자, kemudian Yohanes pasal 17 ayat 12. Lagi 12. B. Tapi membaca semua. Membaca lagi. Yohanes pasal 17 ayat 12. Selama aku. 자, 1, 2, 3. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kemudian ayat 13 lagi. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. 자, sekarang kita perlu memikirkan mengapa Yesus berdua syafaat untuk murid-muridnya dan gerejanya sebagai imam besar. Maksudnya apa? Dengan maksudnya apa? Dia berdoa. Di sini tertulis ya, ayat 13b, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Penuh sukacita ya. Penuh sukacitaku. Coba memikirkannya. Kita hidup di dunia ini cukup lama ya. Itu sampai berusia 90-an kita hidup. Tapi ada banyak sakit, kesakitan yang masing-masing. Sakit perut, sakit kepala, sakit bagian ini, sakit bagian itu. Sambil menderita kesakitan, kemudian hidup cukup lama saja, kurang baik. Jadi yang pentingnya kita hidup cukup lama di dunia ini dengan kondisi yang sehat-sehat. 자, maka di sini penuh dengan suka Yesus Kristus. 자, mengapa kita perlu dipenuhi dengan sukacita yang berasal dari Yesus? Jawabannya ada 14 ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka kita dipenuhi dengan bersukacita oleh karena dunia ini membenci kita. Dunia ini membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dengan kata yang lain, orang percaya dianiaya di dunia ini. Oke, maka kita perlu penuh sukacita. 자, pada zaman modern ini banyak kali doa, penginjilan, ungkapkan terima kasihnya dipentingkan. Tapi kadang-kadang atau banyak kali bersukacitanya diabaikan. Bersukacitanya tidak diterima sebagai tema yang penting. Tapi menurut Paulus,
Menurut 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan ucapan syukurlah dalam segala hal. Kita perlu memperhatikan susunannya. Di antara 3 tema yang mana pertama kali dibicarakan. Bersukacitalah senantiasa. Oke? Jadi bersukacita senantiasa itu adalah hal yang penting bagi orang percaya. Kemudian adalah salah satu tema yang diutamakan bagi kehidupan orang Kristen. Coba berpikir. Orang yang tidak penuh dengan bersukacita, apakah bisa ungkapkan syukur dalam doa? Sekarang penuh berduka cita, penuh dengan gelisah, penuh dengan khawatir, penuh dengan kurang semangat. Tapi di dalam kondisi itu, apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah? Misalnya, orang tuanya pada hari ulang tahun memberikan hadiah yang bagus ya kepada anaknya. Mengapa memberikan hadiah kepada anaknya? Ingin melihat betapa anaknya bersukacita sambil atau setelah mendapat hadiah. Coba. Pada hari ulang tahun, anak yang mendapat hadiah yang bagus pun bersukacita ya. Terlalu bersukacita, maka bagaimana? Mulutnya separuh sudah bagaimana? Oke? Coba. Kita sudah mendapat hadiah yang luar biasa. Kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kami sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita sudah mendapat hadiah yang dihargai paling tinggi ya. Hadiah harganya terlalu tinggi maka tidak bisa terhitung ya. Coba. Sebagai keturunan Adam, sebagai orang berdosa, kita layak terkutuk saja ya. Tapi Tuhan Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka mengirim anak tunggal Yesus Kristus untuk menebus segala dosa kita di atas kayu salib dengan berdarah. Apalagi mengaruniakan kasih karunia ke atas kami, maka menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Ini adalah hadiah keselamatan yang terlalu luar biasa. Sudah mendapat hadiah yang terbaik, terbesar di dunia ini. Kemudian masih tidak bersukacita. Masih hanya seringkali merasa sedih saja. Seringkali gelisah saja. Memang orang itu masih belum mengenal Injil. Masih belum menyadari betapa hadiah Tuhan Allah yang sudah memberikan kepada kitanya dihargai tinggi. Oke. Tuhan Yesus berbicara. Hanya bersukacita saja? No. Coba membaca Yohanes pasal 15 ayat 11. Yohanes pasal 15 ayat 11. Oke, membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi apa? Penuh ya, penuh. Yohanes pasal 16 ayat 24 juga. Membaca lagi. Yohanes pasal 16 ayat 24. Sudah? Saya membaca. 1, 2, 3. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima
supaya penuhlah sukacitamu. Penuh sukacita. Hanya bersukacita sedikit saja? No. Penuh sukacita ya. Penuh sukacita. Ini adalah kehendak Tuhan Allah. 자, Yohanes pasal 16 ayat 22. 22 membaca lagi. Yohanes pasal 16 ayat 22. Kita secara teori sudah tahu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Secara teori sudah tahu, sudah mendapat hadiah yang luar biasa, yaitu hadiah keselamatan. Tapi seringkali sedih, seringkali khawatir, seringkali gelisah. Mengapa? Ada sesuatu yang merampas sukacita kita. Coba ayat 22. Yohanes pasal 16 ayat 22. Membaca bersama-sama. Demikian. 1, 2, 3. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ada orang yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripada Tuhan. Melalui apa? Melalui kata-kata yang kotor. Melalui melukakan hati saudara-saudara. Atau melalui serangan iblis. Sukacita kita bisa dirampas. Perlu hati-hati. Amin. Amin. Oke, hari ini sekian aja. Terima kasih.